Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan Kang Yosep teman-teman ya, channelnya Inspirasi Hidup Sehat. Nah, seperti biasa, saya akan share video tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Namun di season kali ini temanya terserah dia gitu teman-teman ya, karena ada yang mau ditanyakan gitu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis dan pembahasan di kali ini tentang sensasi apa yang kita bahas, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham tentang apa yang nanti kita bahas teman-teman ya, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya, kenapa saya katakan dengan mudah? Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya serba mudah kalau seandainya kita paham. Nah itu teman-teman, nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya dan video Kang Yosef sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu semuanya sudah di-share teman-teman ya, dari mulai cerita kita yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya, termasuk bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video kami berdua di video-video sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat kita berdua untuk selalu share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video kita berdua yang terbaru teman-teman ya. Karena kita berdua itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Di kali ini temanya saya tidak tahu teman-teman ya, jadi terserah dia mau nanya apa gitu teman-teman. Dan sebetulnya dia juga sebetulnya bisa ya, bisa menjelaskan tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, karena Kang Yosep juga sama kita teman-teman ya, cuman bedanya kalian sama kita itu ya, kita itu sudah jadi mantan kalau kalian masih berjuang. Nah itu teman-teman, tetapi karena memang kita itu sering main ke sana ke sininya itu sering berdua, akhirnya ya bikin video juga berdua gitu teman-teman ya. Teman-teman sekalian, pada sesi video kali ini kita akan membahas masalah yang sudah sembuh, alhamdulillah ya. Jadi sudah 90% lah. Sudah 90%. Kecemasannya juga udah hilang ya, terus si sensasi fisiknya juga sudah sangat jarang sekali timbul gitu ya. Betul. Paling juga nyolek cuma sebentar kayak gitu. Tetapi dia itu mikir, Kang Udul katanya, kok berat badan saya itu nggak naik-naik. Nah gitu. Betul. Dulunya itu berat badannya mungkin ya lebih dari yang sekarang, makanya dia itu berusaha ingin cepat naik lagi berat badannya, Kang Udul ya. Nah tetapi untuk memulihkan kembali kondisi berat badannya supaya stabil kembali seperti dulu, dia itu mengalami kesusahan, Kang Udul. Betul. Nah apakah berat badan itu masih berhubungan dengan gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis apa tidak tuh? Betul. Jadi saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu ada yang berat badannya turun, ada yang tidak teman-teman ya. Tapi untuk saya pribadi dulu sempat turun, tetapi ada juga orang yang selalu sharing sama kita itu, ada juga yang
tidak turun Iya, berat tidak badannya mengalami gitu penurunan teman-teman berat ya. badan. Nah jadi untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu saya ceritakan dulu masa yang turun dulu gitu teman-teman ya. Kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu berat badannya suka turun? Ya karena tahu sendirilah, kita itu ditopang dari makanan Ya. gitu. Jadi untuk orang yang masih hidup gitu teman-teman ya, kita punya daging, kita berat badan nambah itu ya pasti karena makanan. Iya, benar. Nah, jadi dari nilai makanan yang telah masuk ke tubuh kita dari vitaminnya, lemaknya dan sebagainya gitu teman-teman ya. Nah, tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kenapa badannya menjadi turun ya? Karena pencernaannya sedang error Kang Yosep. Ya, benar. Nah, jadi ketika pencernaan sedang error, sudah pasti ketika mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung vitamin juga, itu nilai kebaikan makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Alhasil ya pasti buat kebutuhan tubuh kita itu ya kekurangan. Kurang gitu. tercukupi. Kurang tercukupi. Jadi akhirnya wajar kalau seandainya berat badannya itu semakin turun tiap harinya gitu, teman-teman ya. Nah, tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada kalanya juga ketika merasa pencernaannya nih sudah beres kan ya. Sudah baik kembali. Saya tuh pencernaannya sudah baik Pak, katanya makannya ini udah sering gitu teman-teman ya, tetapi kok kenapa masih kurus juga, sulit untuk naiknya. Nah biasanya ada pemicu yang kedua teman-teman ya. Pemicu yang kedua itu apa? Untuk sepengalaman saya sendiri dan Kang Yosep juga, sebetulnya itu dari stres gitu teman-teman. Jadi ketika kita stres terlalu banyak berpikir ke hal-hal negatif yang menakutkan, yang membuat cemas, itu bisa menguras energi kita dengan cepat teman-teman. Hasil yang tadinya kita mengkonsumsi makanan yang banyak vitaminnya, ketika diserap oleh sempurna oleh tubuh kita, akhirnya ada stres, akhirnya terkuras kembali. Karena stres itu sangat menguras sekali energi Kang Bro ya. Dan stres ini timbulnya itu tidak terasa oleh kalian semua. Kadang-kadang kita itu sudah merasa membaik Kang Dul ya. Si sensasi fisik memang sudah tidak ada, tetapi kecemasan katanya sudah tidak ada. Tetapi sebetulnya itu dari dari yang selalu ditanyakannya pun terlihat bahwa kecemasannya itu masih ada. Jadi sebetulnya Kang Yosep untuk menyikapi bahwa kita itu stres atau tidaknya kembali lagi sama diri sendiri. Iya, benar. Apakah setiap harinya itu pasti selalu berpikir tentang penyakit? Nah, itu apakah setiap harinya itu selalu berpikir tentang sensasi, kemudian kesehatan, kemudian teringat kita itu sekarang sedang sakit? Nah, tanpa disadari itu semua menjadi stres atau terlalu banyak pikiran. Nah, itu teman-teman yang makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu ketika ingin menambah berat badannya gitu teman-teman ya, mari berpikir logika saja. Yang pertama ya harus sering makan teman-teman ya, sering makan, sering ngemil teman-teman ya. Kemudian hindari juga stresnya, pengurasnya hindari teman-teman. Kalau seandainya kalian bisa menghilangkan stresnya atau menghindari stresnya, itu pasti berat badan itu akan lebih cepat naik teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan hilang timbul stresnya itu ya kadang kita juga berat badan itu naiknya itu agak terlambat Kang Yosep. Sepengalaman saya memang seperti itu teman-teman ya. Nah tetapi bagi teman-teman yang sekarang kalau misalkan ingin berat badannya itu pengen cepat naik, ya usahakan gimana caranya nih supaya supaya keadaan kalian itu walaupun sekarang sedang pencernaan sedang tidak membaik, tetapi gimana caranya supaya kebutuhan tubuh itu tetap terpenuhi. Nah makanya untuk kita berdua dulu itu cuman sering makan saja gitu teman-teman ya, sering makan, kemudian sering ngemil, dan kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian hindari stresnya. Kalau seandainya konsisten terhadap kesana, tengok perbaikan kalian dalam 1 bulan gitu teman-teman, itu pasti ada. Dulu juga saya waktu pertama kali naik itu cuman 1 kilo kurang Kang Yosep, dalam jangka waktu 1,5 bulan. Saya tahunya dari mana? Karena waktu itu ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, selalu memperhatikan tubuh saya kan, makanya dulu saya beli timbangan digital gitu. Nah itu orang yang terkena anxiety disorder itu biasanya suka beli apapun yang untuk menopang kesehatan itu selalu dibeli teman-teman ya. Jadi dulu juga sama gitu, saya sering ngecek timbangan gitu teman-teman. Ketika konsisten itu seharusnya yang kita ceknya itu 1 bulan sekali. Malah dulu saya itu karena ketakutan dan penasaran ngeceknya itu bisa 2 hari sekali teman-teman, dan sering diketawain sama keluarga itu. Makanannya juga belum diserap benar-benar, belum diserap, udah dilihat hasilnya. Itu saya pribadi teman-teman. Jadi sering diketawain lah sama keluarga, ngapain kemarin udah ditimbang sekarang timbang lagi gitu. Nah tetapi kalau misalnya lihat timbangan setiap hari itu nggak ada perbaikan kan.
Jadi karena kita fokus ke arah sana ya, timbangan, tetapi ketika mencoba melupakan nih waktu dulu, lupakan dulu timbangan, yang penting sekarang tahu nih berat badan saya segini, saya mau cek nanti bulan depan gitu teman-teman, dan ketika dicek di bulan depan itu benar perubahannya itu sangat terlihat sekali. Ya. Karena apa ya? Ya untuk berat badan itu perubahannya nggak langsung sekaligus gitu kan ya. Hari ini kita konsumsi makanan, tahu-taunya sore bisa nambah, tidak seperti itu teman-teman. Nah, makanya ketika pagi-pagi dicek kemudian makan, besoknya saya cek lagi nggak ada perubahan. Untuk saya pribadi seperti itu teman-teman ya. Teman-teman ya, jadi kalau kita misalkan ya memang sifat kita saat mengalami gangguan asam lambung dan antisomatis sering seperti itu Kang Dul ya. Betul. Kebanyakan seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian itu makan sehari 3 kali, 4 kali, 5 kali, besoknya sudah ditimbang, ternyata belum ada hasil, itu malah membuat pikiran kalian itu tambah stres teman-teman ya. Jadi mengira bahwa apa yang dilakukannya itu tidak ada hasil. Jadi Betul. menganggap bahwa asam lambungnya itu sudah parah dan lain sebagainya. Betul. Jadi anggapannya seperti itu. Jadi kurangilah overthinking terhadap sesuatu hal ya Kang Dul ya. Betul. Supaya apa ya? Supaya ketika melihat perkembangannya itu hanya sedikit atau belum ada perkembangan, kalian itu tidak menambah stres pikiran kalian teman-teman ya. Betul. Jadi biasa-biasa sajalah. Kalau mau ditimbang ya 1 minggu sekali Kang Dul ya. Betul. Kalau ngecek, jadi kelihatan si saluran pencernaan kita sudah mengelolanya dan juga sudah diserap oleh jaringan tubuh kita. Jadi daging Kang Dul ya. Betul. Belum jadi daging udah ditimang. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian ada juga tadi kan orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis kemudian berat badannya turun ya. Nah sekarang saya bahas masalah orang yang terkena anxiety disorder atau asam lambung dan asam psikosomatis, ada juga yang berat badannya itu tidak turun. Ya. Kayak macam siapa ya yang kemarin itu berat badannya tidak turun itu. Nah itu biasanya teman-teman ya, itu bukan dari asam lambungnya teman-teman. Jadi asam lambungnya itu lebih dominan, dia itu sebetulnya nggak terlalu parah sebetulnya teman-teman ya. Kalau nah ini, tetapi itu kalau dari stres itu kalau kebanyakannya. di channel saya itu Ahmad Muhrodin. Ahmad Muhrodin. Dia itu malah ketika mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis, dia itu malah terus bertambah gemuk karena dia juga takut kegemukan katanya. Nah itu jadi sebetulnya orang yang terkena anxiety disorder itu orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu ada kalanya orangnya itu berat badannya itu tetap stabil, ada juga yang gemuk. Nah berarti itu tinggal dari pola pikir saja gitu. Jadi pencernaannya sudah membaik teman-teman, hanya tinggal di ketakutannya saja, hanya tinggal di mentalnya saja. Nah tetapi kalau misalnya kalian bagaimana sih cara melatih mental, kemudian bagaimana cara mengalihkan stres atau terlalu banyak pikiran ke hal negatif, gampang sebetulnya kan maksudnya. Singkatnya sering hiburan saja sih sebetulnya teman-teman ya. Jadi ketika kita sering hiburan itu ya pemikiran tentang penyakit, ketakutan, was-was, gelisah dan sebagainya itu terlupakan dengan aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya. Itu makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, usahakan apapun yang terjadi selalu saja mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap harinya teman-teman ya. Itu dan harus setiap harinya teman-teman ya, biar kita itu terlatih pikirannya biar tidak terlalu stres teman-teman. Dan nanti ketika kita sering melakukan hobi yang menyenangkan, aktivitas yang menyenangkan, justru timbulnya itu rasa bahagia, rasa senang. Dan ketika rasa senang dan rasa bahagia menguasai tubuh kita teman-teman, menguasai pikiran kita, nanti ketika ada sensasi apapun ya kita cuek ya gitu. Dan ketika cuek ya kita normal kayak dulu lagi teman-teman ya. Karena sensasi dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu merupakan gangguan rumahan, gangguan biasa teman-teman. Jangankan kita yang sudah terkena anxiety disorder teman-teman ya, orang normal juga pernah mengalami kembung-kembung kayak macam begitu dan sering gitu teman-teman ya. Orang yang masih hidup itu tidak pasti akan jauh dari gangguan-gangguan seperti itu teman-teman. Itu gangguan biasa yang sering terjadi pada kita teman-teman ya. Nah teman-teman ya, mungkin teman-teman penasaran ya. Katanya ini sensasinya itu sensasi rumahan, sensasi yang biasa-biasa saja. Tetapi teman-teman merasakannya seperti sensasi yang sangat mengganggu. Nah gitu kan ya. Nah teman-teman sekalian, kalau kalian tidak percaya, coba cek kalian sekarang. Kalian sering mengadu, curhat di kolom komentar tentang berbagai macam sensasi yang heboh-heboh teman-teman ya.
tetapi kalian masih bisa aktivitas ke sana kemari. Nah, walaupun Betul. hanya di seputaran rumah, itu hanya karena keberanian kalian saja yang belum pulih, teman-teman ya. Betul. Dan juga kalian tuh sering ketika kita share video, Kang Abdul ya, Betul. kalian langsung berkomentar, Grok, apalagi di kolom komentar Kang Abdul sampai beratus-ratus sehingga dia itu bingung menjawab dulu yang mana ya. Nah, Banyak. teman-teman sekalian, berarti kalian itu sebetulnya tidak seberapa, Kang Abdul ya. Betul. Kenapa? Ketika kita share video, kalian langsung respon. Orang yang otaknya masih normal pasti cepat responnya, Kang Abdul ya. Betul. Kalau orang yang sakit parah itu boro-boro Mau komentar. Iya, berkomentar, teman-teman ya. Gitu aja. Mau minum saja dia itu harus diambilin, Kang Abdul ya. Betul. Melihat HP terlalu lama misalkan dia itu jadi pusing. Nah, ya. itu teman-teman ya. Jadi kalian harus menyadari fakta yang sebenarnya yang terjadi terhadap kalian semua, bahwa sebetulnya kalian itu baik-baik saja, teman-teman ya. Hanya mental kalian saja yang sedang menurun, teman-teman ya. Nah, itu. Nah itu teman-teman ya, jadi kenapa kita tahu persis kejadian tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis yang kalian alami, kita berdua memahami ya, karena kita berdua juga sama teman-teman ya. Saya dan Kang Yosep sekarang bisa ngobrol, bisa secara gamblang seperti ini itu ya karena kita juga dulu sama gitu teman-teman ya. Kita merasakan sensasi yang sangat tidak nyaman, kemudian merasakan ketakutan ini itu, kitanya stres gitu teman-teman ya. Nah tetapi berbeda ketika saat ini ya, kita sekarang sudah mulai bisa menjelaskan dengan gamblang gitu, karena sudah mulai tidak ada ketakutan ini itu tentang sensasi gitu teman-teman, karena semuanya itu ya sudah kembali normal teman-teman ya, dan tidak mengalami ketakutan. Nah makanya untuk teman-teman itu sekarang itu yang harus dipahami itu bahwa semuanya itu 99% itu dari mental, dari psikis kita yang salah berpikir teman-teman. Contoh kecil lah, ketika kembung kalian malah berpikirnya itu penyakit yang berbahaya. Padahal itu kalau misalnya kita berpikir wajar, kenapa bisa kembung? Ya itu berarti dari gas. Nah itu teman-teman ya. Kemudian ketika kalian kelayangan, kalian berpikirnya itu yang bukan-bukan. Wah gue nih pusing nih, kelayangan nih, pasti mendekati kematian. Padahal yang harus kalian lakukan itu makan teman-teman ya, minum gitu, karena gula darah kalian sedang turun karena ya kekurangan energi. Tapi mah barusan itu saya udah makan, wajar gitu, ada kelayangan juga ya karena pencernaannya sedang tidak normal gitu teman-teman. Kemudian masih ada stres juga gitu. Nah itu teman-teman, jadi ketika kelayangan jangan pernah berpikir wah ini mendekati pingsan, jadi nih gue nih mati nih. Itu yang salah teman-teman. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus bisa berpikir lurus teman-teman, biar kalian itu tidak mengalami ketakutan, dan kemudian kalian juga bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Ada lagi nggak Seth? Ya kadang-kadang orang yang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis itu terlalu sibuk memikirkan bahaya-bahayanya, Kang. Bahaya-bahaya yang akan dia alami. Padahal bahaya yang dia akan dia alami itu yang pertama itu belum tentu terjadi. Yang kedua malah kita itu berfokus ke sana, sedangkan penyebabnya kita lupakan, Kang Abdul. Nah, ketika yang tadi Kang Abdul katakan ya, kita itu kelayangan harusnya cepat makan karena kita telat makan. Nah, kita itu hanya berpikir bahayanya saja, tapi makannya tetap nggak dilakukan. Nah, malah nambah besar kelayangannya itu karena memang perut lapar, teman-teman ya. Nah, seperti itulah. Seperti itu, teman-teman. Jadi makanya untuk dokter itu tidak menyatakan penyakit ya untuk asam lambung itu. Jadi selalu mengatakan gangguan, teman-teman. Jadi karena memang asam lambung itu bukan penyakit sih sebetulnya, teman-teman ya. Hanya gangguan gitu teman-teman. Kenapa bisa dikatakan hanya gangguan ya? Karena asam lambungnya kurang berfungsi dengan baik, teman-teman. Jadi keganggu lah. Jadi fungsinya itu ada gangguan gitu teman-teman, bukan penyakit. Kalau penyakit kan kayak macam liver penyakit gitu teman-teman, jantung penyakit gitu, karena ada sel-sel yang berpenyakit teman-teman. Tetapi untuk asam lambung itu ya gangguan, asam lambungnya kurang berfungsi dengan baik. Nah itu teman-teman, makanya stabilkan dengan cara seperti apa? Kembali lagi, pola hidupnya itu harus dijaga, kemudian pola makannya harus dijaga, pola pikirnya juga harus dijaga, karena ketiga hal tersebut itu yang mempengaruhi kita saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Di awal-awal 3P itu hancur teman-teman, terlupakan, terabaikan. Nah, makanya ketika kalian sekarang ingin membaik, ya kembalikan lagi 3P-nya teman-teman ya, konsisten dengan 3P-nya. Tapi pas itu sekarang 3P-nya udah konsisten ya seperti itu. Tapi masih ada mempunyai sensasi mental yang harus dibenahi teman-teman ya, karena ketika kalian 3P-nya berantakan, itu selain asam lambungnya tidak normal, mental juga ikut tidak normal teman-teman ya. Nah itu, makanya pahami saja ke sana.
teman-teman sekalian, kan biasanya Kang Bedul nih suka orang yang mengalami gangguan asam lambung gad, anspikesomatis itu susah bahagia, Kang Bedul ya. Betul. Dan untuk mencari kebahagiaannya itu kadang-kadang terlalu neko-neko, Kang Bedul ya. Terlalu neko-neko itu wah cara khusus nih biar kita itu pikirannya itu bahagia ya, gimana trik-triknya. Sebetulnya itu hanya menambah stres saja, Kang Bedul ya. Karena untuk bahagia itu ya lakukan saja yang kita senangi, Kang Bedul ya. Jadi kalian itu jangan terlalu banyak teori, teman-teman ya. Karena banyak teori itu hanya mempersulit pikiran kalian untuk melakukannya. Jadi kalian ketika ingin bahagia saat mengalami gangguan asam lambung gad, anspikesomatis, lakukan saja yang kalian suka, teman-teman ya. Selama hal tersebut tidak melanggar peraturan kehidupan sehari-hari, Kang Bedul ya. Nah, itu saja, teman-teman, jangan macam-macam. Jadi maksudnya tadi mau ngomong peraturan daerah karena tadi itu rapat banyak ngomong tentang peraturan, akhirnya barusan keceletot ke bawah-bawah. Nah itu teman-teman. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anspikesomatis, mencari kebahagiaan itu sederhana. Apa yang membuat kalian senang, apa yang membuat kalian bahagia, lakukan saja, teman-teman ya. Nah itu biar kalian itu ya cepat bahagia, teman-teman ya. 20 menit nih. Ya, udah. Ya. Nah itu teman-teman ya. Tapi ada lagi pembahasan potong heula gitu. Potong nanti disambung saja. Nanti disambung ya. Karena ini pertanyaannya masih banyak, teman-teman. Jadi di video berikutnya saya sambung lagi, teman-teman ya. Karena ini durasinya terlalu panjang yang ini. Jadi sebetulnya masih asik nih kita ngobrol ya. Cuman karena durasinya udah 20 menit lebih, akhirnya saya hentikan dulu. Jangan kemana-mana, saya sambung lagi videonya dengan video yang baru, teman-teman, dengan pembahasan yang baru. Nah untuk kali ini videonya saya hentikan, teman-teman, tetapi sebelum saya hentikan seperti biasa saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan kita berdua juga, teman-teman ya, biar kita berdua itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ruman langsung nyindir video di